aksi Resbob atau Adimas Firdaus memicu kemarahan luas di media sosial setelah ia secara terang-terangan melontarkan hinaan bernada rasis terhadap suku Sunda dan klub sepak bola Persib. Dalam video siaran langsung yang viral, Resbob terlihat menyetir mobil sambil menghirup vape dan didampingi beberapa temannya, melontarkan kalimat kasar yang secara eksplisit menjelek-jelekan pendukung Persib yang dikenal sebagai Viking, lalu secara arogan turut menghina suku Sunda. Konten berisi ujaran kebencian dan rasisme ini segera memancing kemarahan dan tuntutan dari netizen yang budiman. Netizen yang berbakti meradang dan mendesak aparat hukum untuk segera mengambil tindakan tegas, meminta agar Resbob ditangkap dan dipidanakan, bukan hanya sekadar membuat surat permintaan maaf di atas materai. Mengingat Resbob sebelumnya juga pernah viral karena menuduh Aziza Salsa berselingkuh, publik semakin geram dan menuntut agar tindakan rasis dan arogan kali ini mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngeri orang mana takut ka mamawa suku Sunda, ngeri kawanina. Ngeri pisan. Ngopi ayo Itu yang ngatain Sunda biar ngapa sih begitu? Deh bocah mentang-mentang anak orang kaya lagunya begitu. Siapa sih yang ngajarin? Deh belagu banget bocah. Ji, kata orang Sunda kayak anjing, lalunya aja kayak babi. Nggak abang nggak ade sama aja, mulutnya sampah. Gue dengernya aja ya, gue bukan orang Sunda, dengernya kesel banget sampai gemeter sebiji-biji. Gimana orang Sunda ya? Ya good luck deh, udah berhasil viral walaupun dengan jalur menghujat suatu suku. Assalamualaikum orang-orang yang tersinggung sama Resbob. Nggak apa-apa tersinggung, cuma kalau sampai ngajakin dia berantem atau ngancam-ngancam dia atau bahkan sampai nyerang orang-orang sekitarnya, mohon maaf, takutnya nanti yang dibilang Resbob jadi terkesan beneran adanya begitu. Contoh, gua kan orang Batak nih, tiba-tiba nanti ada yang bilang orang Batak semuanya anjing. Jujur, aku tidak tersinggung. Kenapa? Karena waktu saya kepake buat kerja dan secara nggak langsung membuktikan kalau saya sebagai orang Batak itu nggak anjing. Tapi jangan dikira gue ngebela dia ya. Beliau ini emang salah, entah apa yang menyebabkan dia begitu, tapi nggak penting. Yang paling penting buat saya itu respon orang terhadap omongannya dia. Ini kalau gue ambil contoh lagi waktu kasus Panji sama suku yang Anu, jujur pandangan saya terhadap suku yang Anu sekarang jadi kayak pada nggak kerja ya. Banyak banget waktunya buat tersinggung. Ada yang tahu nggak orang ini siapa atau kabarnya gimana sekarang? Buat yang belum tahu orang ini kenapa, sini gua kasih tahu dulu. Jadi orang ini tuh lagi live streaming, terus dia tuh ngata-ngatain orang Sunda. Semua orang Sunda enjong sana. Selain ngatain orang Sunda, dia juga ada ngatain supporter bola. Dia bilang Viking juga enjong sana. Dalam hati gue, ini orang kenapa kok bawa-bawa suku segala? Kalau lo ada masalah sama satu orang atau nggak suka sama satu orang, nggak usah bawa-bawa suku segala. Ini kan bahaya. Ini tuh provokasi dan bisa dianggap memecah belah bangsa. NKRI itu kan Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, budaya, sama agama. Lo nggak takut kena pidana apa ya? Masalahnya ini kan sara. Videonya viral, gua kira dia bakalan minta maaf. Ternyata yang minta maaf malah adiknya. Takut kebawa-bawa kali ya. Sebetulnya males memberikan panggung kangge akang ieu, cuman Kang punten Kang tekenging nyandak-nyandak kahiji perkawis bobolaan, komo ieu nyandak-nyandak suku ras Sunda. Abi paling anti masihan panggung salaras nama kangge jelema runtas siga kieu teh. Solah manawian ieu mah abi asa katoel. Bager kasep soleh tong masihan ujaran kebencian ya atas media sosial teh nuju awon. Aduh, di pasihan panggung deh itu. Aduh, gas lah. Yuk, bukan di punten geremet anjing.
Sumpah ini gila sih, orang nggak kapok-kapok teman-teman. Karena kasus ini butuh perhatian kita semua. Kita harus kawal, harus tegakkan keadilan buat semua. Sangat disayangkan teman-teman ya, kalimat ini keluar rasis dari mulut dia gitu loh. Orang yang waktu itu juga pernah tersandung kasus kan, siapa kalau bukan kakaknya Bigwo. Ya, perseteruan atau pesiwar antar supporter bola itu mungkin hal biasa dalam konteks rivalitas. Tapi kalau udah masuk ke sara atau membahas ras dengan mengeneralisir semuanya itu orang Sunda, ANJ, jelas teman-teman udah masuk ranah pidana dan jelas sama sekali nggak bisa ditolerir teman-teman. Kita harus melek hukum pasal 28 ayat 2 UITE, tegas melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara bos. Poin pentingnya teman-teman, jadiinlah ini pelajaran mahal buat kita semua gitu loh, untuk berhenti menormalisasikan rasisme atau nama apapun, karena persatuan kita terlalu mahal untuk digadaikan oleh ego sektoral semata. Gue baru lihat seliweran berita di situ, cukup mengagetkan sih buat gue ya. Ada seseorang yang tega berbuat dalam tanda kutip rasis ya, menghina, menjatuhkan suku lain. Ya entah apa tujuan dan maksudnya. Terlepas dari itu semua ya, gue pribadi sih agak kurang setuju ya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Ya karena buat gue pribadi, suka atau enggak, setuju atau enggak, kita nggak boleh sih menghakimi seseorang dengan kata-kata yang kita ucapkan. Terlepas dari semua apa yang kita rasakan, kan nggak perlu juga harus menjatuhkan suku, adat, keturunan dari daerah lain gitu ya. Kita boleh suka atau mendukung sesuatu itu, baik dari segi olahraga atau kesenian yang lain, tapi bukan berarti kita harus menghina atau menjatuhkan sesuatu yang mungkin menjadi rivalitas dari kesukaan kita tersebut. Contoh, misalkan kita mendukung suatu klub sepak bola dari daerah A, sedangkan dia itu jelas-jelas rivalitas dari daerah B. Bukan berarti kan kita harus menjatuhkan si A ini begini, si A itu begitu, apalagi dengan kata-kata yang dalam tanda kutip bahasa kasar, bahasa binatang gitu ya. Biar bagaimanapun kita ini orang Indonesia, satu kesatuan, gak ada yang boleh menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Mungkin agak sedikit lebih bijak aja gitu ya kali, bila mana lain kali mengutarakan sesuatu, jangan sampai dengan perkataan yang kita lontarkan itu ada orang lain yang memang nggak tahu apa-apa menjadi korban dari hasil perkataan kita, ya kan? Buat kalian sendiri gimana menanggapi soal rasisme itu di negara kita tuh, bagaimana menurut kalian? Guys, ada orang problematik, gak punya bakat, tapi pengen terkenal dengan cara kayak gini. Gue gak mau nyebut nama dia karena jujur gue gak mau ngasih orang kayak gini panggung. Tapi gue cuma pengen kasih tahu aja, buat teman-teman gue orang Sunda, satu ada pasal 28 ayat 2 UU ITE, bagaimana diubah dengan UU nomor 1 tahun 2024. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dan yang kedua ada pasal 156 KUHP, mengatur pidana bagi orang yang di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Masuk. Atau yang ketiga, Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 secara spesifik mengatur larangan dan sanksi bagi tindakan diskriminasi ras dan etnis, termasuk ujaran yang menunjukkan kebencian berdasarkan ras dan etnis. Masuk. Gue bukan pengacara, gue bukan anak hukum, jadi gue cuma search sendiri. Kalau salah maaf, misalnya ada yang lain tolong tambahin di kolom komen. Tapi menurut gue apa yang dia lakukan ini udah perbuatan melawan hukum. Ini udah ujaran kebencian. Hal ini langsung dilaporin aja, gak usah rame-rame dibahas panjang lebar masa lalunya gini segala macem. Karena pasti itu yang dia mau, untuk dibahas panjang lebar, terus nanti diundang podcast ini. Jangan. Woi, jangan bilang gitu, Bob. Jangan bilang gitu, kenapa emang? Emang kenapa? Indonesia hanya suka dengan kontroversi, maka itu Resbob akan terus buat kontroversi. Yes, kontroversi yang gila-gilaan. Kasus lagi. Kasus lagi. Gua nggak peduli kasus. Jadi laporin,
masukin ke penjara. Kalau misalnya dia klarifikasi minta maaf bahwa emaknya nangis-nangis, udah diemin aja. Itu strateginya yang kemarin. Suruh dia pikirin strategi baru. Tapi menurut gue juga orang-orang jangan terlalu overhate ke adeknya, karena maksudnya yang ngomong ini kan kakaknya. Walaupun ya menurut gue, apa yang kakaknya lakukan sekarang itu lumayan terinspirasi dari adeknya. Yang waktu itu ngomong Surabaya kota terelak apalah segala macam. Monggo, saudara-saudara gue, teman-teman gue orang Sunda, silahkan dilaporkan. Kalau enggak, nanti akan ada cecurut-cecurut lain yang ikut-ikutan dan kira cara cepat untuk terkenal. Mari kita pakai cara ini. Laporin, dan kalau ketemu orangnya jangan lupa diberi salam olahraga yang terhangat, yang paling hangat yang lu punya.